Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Aris Channel ya. Di video kali ini saya akan membuat konten yaitu tak jauh lagi, yaitu tentang dump truck Scania dan ataupun mobil-mobil yang lain ya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu ya kepada konco-konco semua, yaitu kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan driver atau operator ketika mengemudi unit ya. Di sini nanti saya akan jelaskan satu persatu kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan ya, dan harus dihindari ketika kita membawa unit ya. Ikuti terus videonya ya, simak videonya ini. Harapannya kita semua dalam pengoperasian unit itu bisa sesuai dengan standar operasional ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan driver ketika mengemudi. Simak videonya. Oke, konco-konco semua ya, sahabat-sahabatku semua, langsung saja di sini nanti saya akan jelaskan beberapa poin penting yang harus dihindari driver atau pengemudi ketika mengoperasikan unit. Di sini tujuan saya apa? Yaitu membagikan ilmu sedikit ini agar kita dalam pengoperasian unit itu sesuai dengan standar operation prosedur ya, agar kondisi unit itu bisa awet. Jadi begitu. Ini adalah sedikit pengalaman saya ya. Saya bagikan kepada konco-konco semua ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Langsung saja di sini saya akan jelaskan dari poin pertama ya. Ini dalam keadaan unit berhenti ya. Ini tidak saya praktekkan. Jadi di sini saya jelaskan poin-poin apa saja yang harus dihilangkan ketika kita dalam pengoperasian unit, atau kesalahan-kesalahan operator atau driver ketika mengoperasikan unit ya. Yang pertama ya, di sini di dalam pengoperasian unit sendiri ya, tentunya awalnya kita dalam keadaan unit mati ya. Ketika unit mati ini pastikan yaitu switch ya, switch ini, switch yang ada di dashboard ini pastikan ini dalam keadaan off semua ya, dalam keadaan off semua ketika kita ingin menghidupkan atau menyetar unit tersebut ya. Jadi ini masuk ke poin 2 juga ya. Jadi ketika kita ingin menghidupkan unit itu pastikan switch itu dalam keadaan off semua ya. Ini dan poin 2 itu hampir sama, yaitu ketika kita ingin mematikan unit itu diharapkan kita sebelum mematikan yaitu kita off kan dulu, yaitu switch yang aktif ya. Ini switch yang aktif kita off kan dulu ya. Ini kita off kan semua. Tujuannya apa? Yaitu agar daya atau baterai itu tidak tinggi ya. Ketika kita mulai awalan starter itu tenaga yang diambil atau untuk pergerakan motor starter itu sangat tinggi ya. Jadi arus yang digunakan itu ketika kita aktif ya, itu akan berat ya. Itu bahasa mudah kita seperti itu. Jadi kita bisa mengawetkan yaitu baterai ya. Jadi begitu intinya ya. Jadi kita off-kan semua dulu, jadi baterai akan bisa awet seperti itu ya. Untuk selanjutnya tadi ketika kita ingin mematikan unit ya, pastikan switch yaitu dalam keadaan kita off-kan dulu, yaitu poin 1 dan poin 2 itu sama ya, seperti itu. Untuk poin ketiga yaitu masalah yaitu klat ya, pedal klat ya. Pedal klat itu banyak kesalahan para driver atau pengemudi ya. Itu ketika unit berjalan kaki kita itu masih menempel di pedal klat ya, di pedal klat. Jadi seperti ini, kita berjalan walaupun tidak menginjak tapi masih menempel ya, seperti ini. Ini adalah kesalahan fatal ya.
dan tidak disadari para driver atau pengemudi. Jadi seperti itu. Ini adalah yang harus dihilangkan ya. Kenapa? Ketika unit berjalan ya, kaki itu diharapkan tidak menempel pada pedal clutch ya. Kita harus lepas seperti ini. Karena apa? Tidak kita sadari bahwa kaki kita ketika menempel, yaitu disk clutch itu akan kegesek ya, atau gimana ya, ada tekanan sedikit walaupun sedikit, maka disk clutch itu akan cepat aus ya, cepat aus. Jadi disk atau kampas kopling ya untuk bahasanya, itu akan cepat habis ketika kita posisi kaki masih menempel di pedal clutch seperti ini. Walaupun kita tidak menginjak, tetapi itu pun akan ada tekanan sedikit ya pastinya ketika berat kaki itu menempel di sini ya. Jadi untuk harapannya kaki harus ada lepas pada pedal clutch seperti itu. Oke, konco-konco sudah paham ya. Ini harapannya bisa diaplikasikan agar unit kita awet. Kemudian untuk poin keempat, yaitu kita kembali lagi di switch ya. Ketika unit berjalan ya, ketika unit berjalan dan kita menggunakan brake ya, menggunakan brake ya. Di sini brake ya, di sini service brake ya. Jadi apa yang harus kita hindari ya, ketika kita mengemudi dengan di jalanan turunan, kita dilarang menggunakan service brake saja ya. Jadi kita diharapkan untuk mengaktifkan yaitu yang namanya exhaust brake-nya, exhaust brake ini. Tujuannya apa kok kita diwajibkan untuk mengaktifkan yang namanya exhaust brake ini ya? Jadi secara garis besar atau mudah kita pahami, yaitu exhaust brake sendiri yaitu membantu pengereman ya, membantu pengereman. Dia bekerja yaitu menjumbat atau menghambat yaitu pergerakan piston ya. Jadi di saluran pembuangan atau di exhaust pipe-nya itu di sana akan dihambat ya. Untuk gas buangnya akan dihambat sehingga pergerakan piston di dalam itu akan melambat seperti itu. Jadi untuk pergerakan unit itu akan ikut melambat ya, dan itu pun berfungsi untuk membantu pengereman seperti itu. Jadi apa kesalahan kita ya ketika kita menggunakan foot brake saja seperti itu ya, foot brake atau service brake saja ya. Jadi ketika kita menggunakan service brake saja dan tidak dibantu dengan namanya exhaust brake, maka landing brake-nya ya, landing brake-nya itu akan cepat aus juga ya, cepat aus. Jadi itu banyak biaya juga ya untuk kita semua jika kita tidak hati-hati dalam pengoperasian ini. Makanya di sini saya berikan sedikit masukan agar unit kita itu bisa awet ya, seperti itu. Jadi di dump truck sendiri ataupun bis itu dilengkapi dengan namanya exhaust brake ya. Itu sangat bagus sekali. Karena apa? Itu akan membantu yaitu mengurangi pengausan pada landing brake-nya seperti itu. Dan di sana pun untuk Scania yang lain atau P410 ya, di sana dilengkapi yang namanya juga retarder brake ya, retarder brake yang sebelumnya sudah saya buatkan ya. Untuk retarder brake sendiri ya, di sana itu fungsinya yaitu juga memperlambat kecepatan ya. Dia bekerja di sistem transmisinya ya, dia memberikan tekanan pada putaran transmisi ya. Dengan itu maka kecepatan atau putaran unit ya itu akan berkurang seperti itu. Jadi prosesnya sama dengan exhaust brake ya, seperti itu ya konco-konco ya. Harapannya exhaust brake ini jangan lupa kita aktifkan ya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-5 ya, ketika kita operasikan unit ya, kita menemui yaitu jalan licin ya, jalan licin ya. Ini seperti ini ya, jalan hujan, habis hujan atau licin ya. Kita biasanya yang tidak tahu, maka kita akan aktifkan yaitu namanya yaitu diff lock ya, diff lock ini, differential lock. Di sini ada dua, yaitu differential lock inner axle dan differential lock inner wheel ya. Bagi yang belum paham apa sih fungsi dari masing-masing ini ya,
Untuk interaxle sendiri yaitu digunakan ketika kita travel ya. Travel kita diharapkan menggunakan interaxle ini untuk di jalan licin ya. Jadi ini adalah menyambungkan putaran dari diferensial depan dan diferensial belakang. Jadi untuk putarannya untuk tayar belakang itu disamakan ya. Untuk interwheel sendiri yaitu dilarang ketika kita travel atau berjalan di jalan yang licin. Kenapa? Karena untuk interwheel sendiri itu untuk putaran tayarnya atau putaran bannya itu seragam ya mereka. Tayar-tayar itu dari menyeragamkan dari putaran tayar kiri dan kanan itu seragam, putarannya sama. Kenapa dilarang ya ketika kita travel ya? Itu sangat bahaya ya konco-konco ya. Ketika kita aktifkan interwheel ketika kita berjalan di jalan licin. Kenapa? Karena maka unit itu nanti akan susah kita kendalikan ya, karena putarannya sama kanan kiri. Ketika kita belok itu akan susah. Jadi untuk interwheel ini sendiri itu digunakan ketika kita mengalami amblas atau awalan di jalan yang lembek susah ya, kita aktifkan interwheel ini ya. Ini hanya beberapa poin saja dulu yang saya jelaskan ya kepada konco-konco semua. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan untuk konco-konco ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas supportnya ya. Jangan lupa di subscribe channel ini agar persahabatan kita semakin erat ya. Selamat mempraktekkan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.